Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Ikhwatal iman, salah satu masalah yang sekarang dihadapi umat Islam adalah faktor kemiskinan. Di tengah wabah COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia dan khususnya di Indonesia, banyak di antara saudara-saudara kita yang menghadapi masalah-masalah kemiskinan, pemutusan hubungan kerja, dan masalah-masalah sosial lainnya. Islam, agama sempurna yang hadir dengan memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Dan salah satu konsep Islam tentang bagaimana mengobati atau menyelesaikan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat dulu, bahkan Nabi adalah seorang saudagar yang sangat ulung. Kita juga melihat sahabat Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terbaik dalam konsep dagang dan menjalankan bagaimana perdagangan dan ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi Islam. Sahabat Utsman bin Affan juga adalah merupakan seorang miliarder muslim yang dengan kekayaannya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi pengembangan dakwah Islamiyah. Karena itu, dakwah aktual hari ini adalah dakwah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam hari ini, khususnya dalam hal ekonomi, dalam masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Pesantren juga adalah merupakan sebagai institusi keislaman, sebagai institusi dakwah, tidak boleh tinggal diam menghadapi kondisi masyarakat hari ini. Jadi pesantren bukanlah institusi Islam yang ada di Menara Gading yang tidak peduli dengan lingkungannya. Sekarang banyak sekali pesantren yang memberdayakan ekonominya demi kepentingan umat, bekerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi bagaimana bisa mengangkat harkat martabat khususnya dalam persoalan ekonomi dan memberikan mereka lapangan pekerjaan sehingga ekses-ekses negatif dari persoalan ekonomi dapat diselesaikan. Dan itulah saya kira dakwah yang paling efektif, paling akurat, karena dakwah bilhal, dakwah yang langsung sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang bisa diterima langsung oleh masyarakat luas. Pesantren dalam hal ini ketika melaksanakan dakwah al-Islamiyah atau dakwah al-Iqtisadiyah juga memegang peranan yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Misalnya pesantren Ngabar ini. Pesantren Ngabar memiliki unit-unit usaha, memiliki peternakan, memiliki pertanian, minimarket, memiliki hostel, memiliki unit-unit usaha lain, laundry dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menopang dakwah yang dilakukan, misi dakwah yang dilakukan oleh pesantren. Sehingga pesantren tidak saja bermanfaat dan tidak saja mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan bagi santri-santrinya. Sehingga nanti mereka kelak setelah selesai dari pesantren, selain menjadi alim dan ulama dan menjadi tokoh-tokoh pemimpin umat Islam, juga dapat berperan serta di masyarakat di bidang ekonomi. Sehingga anak-anak kita kelak yang lulus dari pesantren juga dapat berbuat banyak di bidang ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi di dalam pesantren ini juga adalah bagian dari program dan prioritas yang ada di pesantren itu sendiri dan bahkan bagian dari pendidikan. Jadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri, dari Sumuliyatul Islam itu sendiri. Jadi Islam tidak saja memecah bahwa persoalan ekonomi bukan persoalan agama, tapi persoalan ekonomi adalah persoalan agama. Maka pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren adalah bagian dari agama dan misi agama itu sendiri. Dan meninggalkan persoalan ekonomi, meninggalkan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, sama halnya dengan meninggalkan persoalan agama. Karena itulah ikhwatal iman, rahimakumullah, mari
persoalan ekonomi ini juga menjadi persoalan prioritas yang dapat ditingkatkan, dan bagaimana keberadaan pesantren ini bisa menjadi keberkahan bagi masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat-masyarakat di sekeliling pondok dapat dilibatkan di laundry, di peternakan, di pertanian, di farming, di mini hall, dan seterusnya. Sehingga keberadaan pesantren menjadi berkah bagi kehidupan masyarakat sekelilingnya, dan dengan demikian masyarakat juga akan memiliki dukungan, support, dan simpati kepada pondoknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.